Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nanda sekalian, pada tayangan ini kita akan membahas unsur kebahasaan teks prosedur bagian kedua yang merupakan lanjutan dari unsur kebahasaan teks prosedur bagian pertama pada tayangan yang lalu. Adapun unsur kebahasaan teks prosedur bagian kedua ini terdiri atas yang pertama konjungsi temporal, yang kedua gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai, dan yang ketiga kata-kata yang menyatakan urutan langkah kegiatan, serta yang keempat menggunakan kata keterangan. Untuk yang pertama, teks prosedur banyak menggunakan kata-kata konjungsi temporal. Apa itu kata-kata konjungsi temporal? Adalah kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kata setelah, selanjutnya, berikutnya, dan sebagainya. Contoh, yang pertama, setelah Anda yakin kalau mesin ATM tidak rusak, masukkan kartu ATM pada lubang atau tempat yang disediakan. Berarti konjungsi temporalnya di sini adalah kata setelah. Maksud dari kata setelah itu berarti sebelumnya kita sudah mencek kalau mesin ATM itu rusak atau tidaknya. Jadi antonim dari setelah itu adalah sebelum. Kemudian contoh yang kedua, selanjutnya adalah memilih jumlah uang yang akan diambil. Caranya yaitu dengan menekan tombol yang ada di samping kanan atau kiri layar. Jadi konjungsi temporalnya di sini adalah kata selanjutnya. Kemudian contoh yang ketiga, langkah berikutnya adalah masukkan PIN Anda dengan menekan tombol angka pada mesin ATM. Jadi contoh dari konjungsi temporalnya adalah kata berikutnya. Kemudian unsur kebahasaan yang kedua. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai. Jadi dalam sebuah teks prosedur terdapat gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran jumlah dan warna. Bagian ini disebut juga materials pada struktur teks prosedur dan berada pada urutan kedua setelah tujuan teks prosedur. Namun, bagian struktur ini bersifat opsional dan jarang digunakan sebagai bagian dari struktur teks prosedur. Makanya pada tayangan tentang struktur teks prosedur kemarin, Ibu tidak memasukkan bagian material sebagai struktur dari teks prosedur. Selanjutnya yang ketiga, banyak menggunakan kata keterangan seperti kata penunjuk cara dan waktu. Jadi dalam sebuah teks prosedur banyak menggunakan kata penunjuk cara dan waktu. Contoh, dengan cepat, dengan merata, perlahan-lahan, didiamkan selama 30 menit, beberapa menit kemudian, pada saat itu, pada tahap ini, dan sebagainya. Kata-kata itu banyak digunakan khususnya dalam resep makanan atau prosedur membuat sesuatu. Berikut contoh dari kata keterangan di dalam sebuah kalimat pada teks prosedur. Yang pertama, setelah tercampur dengan merata, tambahkan slime activator dengan cara menuangkannya sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga campuran membentuk gel dan tidak lengket di piring. Berarti ini adalah keterangan cara. Apa yang menandai keterangan cara pada kalimat ini? Kata dengan merata. Berarti caranya dengan merata. Contoh yang kedua, jika sudah digunakan secara merata ke wajah, diamkan selama 10-15 menit atau hingga masker mengering. Anak perempuan biasanya paling tahu dengan tahap dari teks prosedur ini karena ini adalah penggunaan masker wajah.
Jadi apa contoh keterangan waktu di sini? Yang mana contohnya? Nih, contohnya yang diamkan selama 10 sampai 15 menit. Itu adalah contoh dari keterangan waktu dalam kalimat ini. Kemudian unsur kebahasaan yang terakhir atau yang keempat, kadang-kadang dalam sebuah teks prosedur ada menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan langkah kegiatan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selain itu, juga dapat menggunakan angka penanda menyatakan urutan langkah kegiatan. Contohnya, kalimat yang pertama, 1. Iris tomat, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. 2. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum, lalu masukkan irisan daun bawang. Ketiga, kemudian masukkan nasi serta irisan tomat. Untuk contoh analisis teks prosedur, bisa dilihat pada teks prosedur yang berjudul negosiasi gaji tidak mudah. Apa saja analisis unsur kebahasaan teks tersebut? Nah, yang pertama, berdasarkan kaidahnya, teks tersebut sudah memenuhi karakteristik dari teks prosedur sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat perintah yang berisi kata kerja imperatif seperti harus, cari, lakukan, biarkan, tunjukkan, dan sebagainya. Kalimat-kalimat yang dimaksud antara lain sebagai berikut. Harus diingat bahwa kekuatan tawar-menawar antara yang punya pengalaman kerja dengan yang baru lulus dari sekolah sangat berbeda. Nah, contoh kata kerja imperatifnya di sini adalah kata harus. Kemudian contoh yang kedua, cari informasi berapa besarnya gaji untuk posisi yang dilamar. Jadi kata kerja imperatifnya adalah kata cari. Nah, contoh selanjutnya bisa Anda lihat pada teks berikut. Nah, kemudian yang kedua, pada teks tersebut juga banyak menggunakan istilah teknis. Contohnya bisa dilihat dari kalimat ini. Biasanya pada tahap akhir wawancara, si pencari kerja akan mendapat pertanyaan mengenai berapa besar gaji yang diinginkan. Jadi, istilah teknis yang digunakan adalah kata wawancara. Kemudian yang kedua, bagi orang yang sudah berpengalaman kerja atau memiliki keterampilan yang jarang dimiliki oleh orang lain, kekuatan negosiasi gaji berada pada si pencari kerja. Jadi contoh dari istilah teknisnya adalah kekuatan negosiasi yang belum tentu atau tidak digunakan pada teks prosedur yang lain. Kemudian analisis unsur kebahasaan yang ketiga dari teks prosedur negosiasi gaji tidak mudah tadi adalah menggunakan pernyataan persuasif. Contohnya bisa dilihat pada kalimat ini. Oleh karena itu, langkah pembuka yang paling penting dalam negosiasi gaji seperti disarankan oleh situs berikut, yaitu si pencari kerja harus punya patokan sendiri. Di sini ada kata paling penting yang menandai bahwa kalimat tersebut merupakan pernyataan persuasif. Kemudian yang kedua, cara yang terbaik adalah mengetahui tingkat gaji standar untuk jabatan yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi pernyataan persuasif atau kalimat yang mengandung atau yang berfungsi untuk meyakinkan adalah cara yang terbaik. Itu adalah frase yang menandai kalau teks prosedur tersebut menggunakan pernyataan persuasif. Unsur kebahasaan, analisis unsur kebahasaan lainnya adalah seperti halnya prosedur lainnya, dalam teks tersebut terdapat penggunaan kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan, yakni terdapat pada kalimat-kalimat berikut. Setelah mengetahui besaran rata-rata gaji, sebaiknya dalam wawancara Anda tidak langsung menyebutkan berapa gaji yang diinginkan. Jadi di sini ada kata setelah. Ya, penggunaan kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan. Kemudian selanjutnya, penawaran bila dilakukan berdasarkan informasi yang telah didapat. Nah, jadi di sini ada kata selanjutnya yang menandai adanya penggunaan kata penghubung yang menyatakan urutan langkah kegiatan atau kata penghubung temporal tadi. Kemudian analisis unsur kebahasaan yang terakhir adalah
Dalam teks yang sejenis terdapat pula penggunaan kata-kata penunjuk waktu seperti berikut ini. Jadi penunjuk waktunya ditandai dengan kata pada tahap akhir wawancara. Pada saat itulah. Kemudian yang ketiga, pada saat melakukan negosiasi gaji dan terlebih dahulu. Itu adalah contoh-contoh dari penggunaan kata-kata penunjuk waktu dalam teks tersebut. Nah, analisis unsur kebahasan yang Ibu sampaikan tadi itu adalah gabungan dari unsur-unsur kebahasan pada tayangan pertama dan tayangan kedua. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian Ananda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.